Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Salah satu kalimat ya yang diucapkan Pak Jokowi saat press release Rakernas ketiga PDI Perjuangan, yaitu adalah pemimpin ke depan itu harus berani dan bernyali. Ya, kita memang harus akui Pak Jokowi ini adalah tipe orang yang sangat berani dan sangat bernyali. Kita bisa melihat ketika pada saat Pak Jokowi maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Cak Ompong itu masih ingat sekali. Ketika itu ada pertanyaan wartawan, bagaimana perasaan Pak Jokowi ya saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Orang yang belum pernah masuk ke wilayah ibu kota, dari desa, wali kota Solo. Di mana postur badannya itu kurus krempeng. Jadi mungkin orang melihat physically, ya Pak Jokowi hanya senyum-senyum saja, ya kita coba saja nanti katanya. Jadi memang sedikit pun tidak ada mimik rasa takut ya di wajah Pak Jokowi. Ketika beliau menjadi presiden terpilih di tahun 2014, ya sontak ada rencana untuk ke Papua. Aca Ompong juga ingat sekali, ya ketika itu ingin berkunjung ke Duga. Ya mungkin para penasehat militer atau apalah, itu menyarankan Pak Jokowi jangan mengunjungi daerah itu karena daerah itu adalah daerah merah, ya tidak aman, penuh resiko. Pak Jokowi menjawabnya dengan santai. Ya, saya mau ke Duga. Urusan keamanan saya itu adalah urusan Anda-Anda semua. Artinya apa? Artinya memang luar biasa. Berani dan sangat ya bernyali. Memang luar biasa Pak Jokowi. Pada saat ya itu dia berangkat juga ke Duga. Nah, Cak Ompong juga ingat pada peristiwa 212, di mana saat itu ya pendemo sangat menantikan kehadiran Jokowi di Monas. Nah, Cak Ompong menyaksikan sekali bagaimana Pak Jokowi berjalan ya dari istana menuju ke Monas dengan tenangnya. Padahal kita itu sudah was-was sekali kalau terjadi kericuhan. Tapi apa yang dilakukan beliau luar biasa. Ya, beliau mampu memberikan ketenangan kepada semua yang hadir saat itu ya di Monas pada peristiwa 212. Nah, terakhir ketika kita berhadapan dengan WTO ya mengenai ekspor. Nah, itu Pak Jokowi dengan tegas menolak untuk mengirimkan raw material ya sebagai ekspor ke Eropa. Ya, kita sampai masuk ke ranah ya hukum internasional, tapi Pak Jokowi bilang kita harus lawan dan kita harus berani. Ya, sedikit pun beliau tidak punya rasa takut. Nah, kita bisa lihat lagi ketika Pak Jokowi membubarkan FPI dan HTI. Wah, itu luar biasa. Ya, tidak banyak orang seperti Pak Jokowi. Kita bisa bandingkanlah langsung dengan Pak SBY, di mana saat itu pertumbuhan FPI dan HTI luar biasa. Tapi di era Pak Jokowi, itu dengan tegas sekali bahwa HTI dan FPI dibubarkan karena tidak sesuai dengan asas Pancasila. Jelas dan tegas. Itulah hebatnya seorang Jokowi. Ya, banyak yang mengatakan, oh ternyata keberanian dan nyali Pak Jokowi itu melebihi seorang jenderal. Ya, belum lagi ketika rame-ramenya Ibu Susi menenggelamkan kapal. Nah, itu kalau tidak didukung Pak Jokowi, nggak mungkin bisa terjadi. Ya,
diperlukan political will di situ. Sehingga Ibu Susi itu mampu menenggelamkan kapal-kapal yang illegal fishing. Jadi memang luar biasa. Nah, dari 3 capres ini, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, nah ini kita bisa melihat bagaimana ketiga pasangan ya capres ini itu punya keberanian dan nyali apa tidak. Kalau seorang Anies ya terhadap ya organisasi yang intoleran, nah itu sudah tidak usah diragukan, tidak berani dan tidak bernyali untuk membubarkan HTI maupun FPI. Ya, Prabowo Subianto, nah, kalau kita lihat dari latar belakang beliau sebagai seorang militer tempur, tentu keberanian dan nyalinya itu sudah tidak usah diragukan. Tetapi terhadap ormas terlarang ya yang tidak sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila, ini Prabowo mungkin ya kita sedikit ragukan karena dalam Pilpres 2014 dan 2019 itu Prabowo sangat dekat sekali. Nah, bagaimana dengan seorang Ganjar? Ganjar Pranowo, itu kita bisa melihat ketika dia mengumpulkan kepala sekolah yang ada di Jawa Tengah. Ya, pada saat itu ramai sekali di mana aparatur sipil negara itu terindikasi ya paham-paham intoleran. Ya, kepala sekolah saat itu ditantang untuk siapa yang tidak setuju dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45, ya silahkan keluar. Nah, ketika Ganjar menemukan ada kepala sekolah yang ya sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani dan tidak diikuti, beliau tidak segan-segan memecat. Nah, kalau melihat gaya ya Pak Jokowi dan Ganjar ini hampir-hampir mirip. Dalam hal prinsip ya kenegaraan itu tidak ada abu-abu. Yang ada itu adalah hitam atau putih, itu saja. Jadi kalau itu sudah melanggar ya falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya saya yakin Pak Ganjar akan meniru gaya Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa yang mempunyai keberanian dan nyali, ya tentu Pak Ganjar. Oke.